Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita kembali dengan saya, Kohelet Indonesia. Kita akan melanjutkan Bible study kita dengan judul karakteristik orang bijak. Nah, ini adalah topik utama dari ucapan ke-22 dari 30 ucapan orang bijak yang berada di Amsal pasal 22 ayat 17 hingga 24 ayat 22. Jadi adalah satu seri yang panjang, 30 ucapan orang bijak. Sekarang kita sudah masuk ke ucapan yang ke-22. Dan ini adalah tingkat 4, yakni lebih merupakan nasihat bagi seorang pemimpin ya, bagaimana membangun basis kekuatannya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya, bagaimana seorang pemimpin membangun rumah atau basis kekuatannya, lalu bagaimana seorang pemimpin itu, penting untuk merekrut penasehat. Nah, sekarang adalah bagaimana merekrut penasehat yang bijak, bagaimana membedakan antara penasehat yang bijak dengan penasehat yang tidak bijak. Nah, di sesi kali ini kita akan mempelajari 5 karakteristik orang bijak. Jadi, kita mulai saja ya. Kita ke slide yang pertama. Jadi penasehat bijak dan penasehat bodoh, bagaimana cara membedakannya? Nah, di sesi yang sebelumnya kita pernah membahas bagaimana bagaimana penasehat itu adalah layaknya seorang jurumudi, apabila sang pemimpin adalah seorang kapten kapal. Nah, jurumudi itu mengendalikan kapal, dan yang mengendalikan kapal sebenarnya bukan cuma jurumudinya, tapi dalam, di kapalnya itu ada yang namanya tuh, rudder ya. Nah, itulah yang istilahnya yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita bisa lihat perumpamaannya ini dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Jadi, kita buka ya Alkitab kita. Jadi saya sarankan ambil Alkitabnya karena kita akan baca, banyak dari Alkitab. Baiklah, kita buka ya, Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai, 5 ya. Nah, kita baca, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi." Ya, jadi kapal yang besar itu telah dikendalikan oleh jurumudi melalui apa? Kemudinya. Nah, di sini kita baca ayat 5, "Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Nah, jadi di sini, dilambangkan atau ada kiasan bahwa kemudi dalam kapal itu seperti adalah lidah seorang manusia, atau lidah itu seperti kemudi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui keahlian seorang jurumudi, atau bagaimana kita bisa mengetahui keahlian seorang penasehat, adalah kita pelajari dari lidahnya, atau lidah itu maksudnya adalah ucapannya ya. Nah, kita bisa, baca juga dari Amsal pasal 15 ayat 2. Hari ini kita akan banyak, membaca dari Amsal. Kita buka Amsal pasal, 15 ayat yang kedua ya. Di sini dikatakan tentang lidah orang bijak. Baiklah, saya bacakan Amsal 15 ayat 2. "Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan." Jadi dari ayat Amsal pasal 15 ayat 2 ini, dan juga kita sambungkan dari Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai 5, jadi kita bisa mengetahui orang bijak atau bebal, itu adalah dari lidahnya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mencurahkan kebodohan. Nah, ini masih sederhana ya, semua juga pasti bilang, "Oh iya lah, jelas lah ya, kita tahu, seseorang itu bijak atau enggak dari ucapannya." Nah, tapi di sini kita akan mendalaminya, kita akan lihat 5 karakteristik dari orang bijak dalam, ucapannya, seperti itu. Nah, kita ke ucapannya dulu ya. Kita ke ucapan 22, yaitu terkait merekrut orang bijak ya. Jadi, ada di pasal 24 dari Amsal, kita baca pasal 24 ayat 7. Di sini dikatakan apa? Ini ucapan 22 orang bijak ya. "Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang." Jadi ini menarik ya, ini kode yang sangat apa, sangat, padat sebenarnya ya. Di sini dikatakan hikmat itu terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia atau orang bodoh itu tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Nah, untuk itu kita mesti mengerti dulu apakah arti dari pintu gerbang. Maksudnya apa tidak membuka mulut di pintu gerbang? Jadi pintu gerbang itu adalah apa, kalau di zaman, Israel pada saat itu, pintu gerbang adalah lokasi terjadinya suatu perkara atau bagaimana seisi kota itu memperbincangkan suatu perkara dan memberi keputusan atau bahkan juga tempat pengadilan. Ada banyak ayatnya di Alkitab terkait, hal itu, tapi mungkin kita bisa buka contohnya ada di, kitab Rut ya. Kita buka Rut pasal, yang terakhir, pasal 4 ayatnya ke-1 dan ke-2. Nah, di sini tentang Boas ya. Di sini dikatakan, "Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, 'Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini.' Maka datanglah ia, lalu duduk.
Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Nah, duduk di sininya itu di mana? Tadi udah ditulis ya, di pintu gerbang. Jadi di pintu gerbang itu adalah untuk memperbincangkan suatu perkara. Pada saat ini, kalau kita baca konteks ya dari pasal sebelumnya, Boas itu ingin menjadi penebus bagi Rut dan Naomi. Nah, tapi dia bukan orang yang terdekat untuk menebus. Nah, jadi itulah yang mau diperbincangkan. Makanya dia cari penebus yang paling terdekat tadi, lalu diajak duduk di pintu gerbang. Lalu Boas juga panggil orang tua atau tua-tua atau pemimpin-pemimpin dalam kota itu untuk memperbincangkan hal ini supaya ada saksinya juga ada yang memberi pertimbangan. Nah, seperti itu. Jadi, pintu gerbang adalah tempat, perbincangan atau bisa juga dikatakan mungkin kalau bahasa modernnya itu meeting gitu ya atau rapat. Jadi di dalam suatu rapat. Nah, jadi bagaimana kalau dalam praktek sehari-hari kalau kita membedakan orang bijak dengan orang bodoh, berarti adalah kita perhatikan pada saat adanya rapat atau ada meeting. Jadi katakan hikmat itu terlalu tinggi bagi orang bodoh. Dia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Jadi seorang bodoh di dalam suatu rapat itu tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan nilai-nilai atau kebijaksanaan atau saran atau nasihat yang baik. Nah, dari situlah kita bisa tahu, perbedaan antara orang bijak dengan orang bodoh. Nah, ini kita dalami ya, jadi kita mau masuk ke karakteristik yang pertama. Nah, jadi membuka mulut atau mengelak. Nah, jadi ketika seorang bodoh itu diminta untuk berbicara di dalam suatu meeting, nah biasanya ia akan mengelak, karena ia takut ketahuan ia bodoh. Nah, sedangkan kalau dia betul-betul membuka mulutnya dan dia mengatakan, memberikan nasihat yang bodoh, kan ketahuan dia bodoh kan, maka lebih baik diam. Sebenarnya ini ada di Amsal pasal 17 ayat 28. Kita buka ya, Amsal pasal 17 ayat yang ke-28. Di sini, kita baca sama-sama, Amsal 17 ayat 28. "Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya." Jadi di sini ayat Amsal ini mengatakan apa? Orang bodoh itu akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Nah, itulah juga sebabnya kenapa banyak orang bodoh itu lebih baik diem aja gitu, supaya nggak ketahuan kalau ia bodoh. Karena kalau dia ngomong ketahuan, ternyata dia bodoh, nggak ada isinya itu ini orang gitu kan. Nah, jadi seorang yang bodoh ketika ia tidak memiliki pengetahuan, ia akan lebih memilih untuk diam. Nah, jadi diam itu emas itu ada benarnya. Nah, tapi permasalahannya, inilah pentingnya tadi kita memahami tentang pintu gerbang atau dalam suatu rapat. Apabila ini ada dalam suatu rapat, adalah wajib untuk seorang itu memberikan masukan. Jadi apabila orang itu diam saja, bukannya berarti dia bijak, justru kita jadi tahu bahwa, oh ternyata orang ini memang tidak memiliki pengetahuan atau hikmat untuk dibagikan. Karena kalau dia punya hikmat atau, pengetahuan dalam satu meeting yang penting, tentu ia harus, memberikan kontribusi gitu kan, dengan nasihatnya atau dengan pandangannya, seperti itu. Jadi itu penting ya, jadi ini konteksnya adalah di dalam rapat atau di dalam, meeting atau pertemuan, sehingga seorang itu wajib berbicara. Kalau ini cuma dalam, konteks sehari-hari, ya wajar ya kalau ada orang, lebih baik saya diam saja gitu kan, daripada apalah gitu. Tapi dalam meeting, ia harus berbicara, yang mengelak berbicara kita bisa duga bahwa ia karena tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, ini ada contohnya di dalam kisah Daniel ya. Jadi di Daniel pasal 2 kita buka ya, kitab Daniel pasal 2 di sini, ceritanya itu tentang mimpi Nebukadnezar. Baiklah, kita buka, Daniel pasal 2. Jadi di sini, Nebukadnezar habis bermimpi, lalu mimpinya itu ia ingin supaya ditafsirkan, lalu ia memanggil semua orang bijak atau penasehat-penasehat di Babylon, yang paling bijak untuk mengartikan mimpinya. Tapi apa yang terjadi? Kita baca, Daniel pasal 2 ayat 7 ya. Ini kata-kata orang bijak itu ya. Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Ya, jadi pengen dikasih tahu nih, mimpinya apa, baru kita kasih tahu maknanya, itu kata penasehat-penasehatnya. Ayat 8, jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Ya, menarik ya. Jadi Nebukadnezar pun sudah curiga, langsung bilang, Nebukadnezar ya,
Dia bilang apa, "Aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk." Nah, jadi si Nebukadnezar ini maksa supaya mereka tuh berbicara gitu. Tapi ternyata apa, para kasdim itu mengalah terus. Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Jadi orang-orang kasdim ini, penasihat-penasihat ini, terus mengelak. Jadi kan Nebukadnezar minta supaya diartikan mimpinya, tapi nggak mau diceritain mimpinya apa. Nah, mereka tuh terus mengelak aja, nggak bisa, nggak "Oh, saya nggak bisa ngertiin kecuali dikasih tahu dulu mimpinya itu apa." Padahal itu kan strategi yang busuk kalau menurut Nebukadnezar ya. Karena kan untuk mengartikan mimpi, orang nanti bisa asal-asalan aja kan. Dan Nebukadnezar tahu dari mana, ini orang bikin, asal-asalan atau betul-betul dengan kuasa supranatural. Jadi Nebukadnezar itu sengaja nggak kasih cerita mimpinya. Karena kalau dia betul-betul punya kuasa untuk menafsirkan mimpi, punya kuasa supranatural, harusnya dia bisa juga menebak isi mimpinya apa. Nah, itulah sebabnya orang kastim itu mengelak, karena mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu sebenarnya mengartikan mimpi. Jadi akhirnya mengelak saja, "Oh ya, kan kamu tidak memberitahukan kepada kami isi mimpinya apa." Nah, karena itulah di ayat 12 dikatakan, "Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel." Nah, jadi Nebukadnezar ternyata lebih bijak lagi ya. Jadi dites ini betul-betul bijaksana, punya kuasa menghasilkan mimpi atau enggak. Tapi ternyata semuanya menghindar dan mengelak. Jadi Nebukadnezar tahu, sebenarnya kalian ini bukan orang bijaksana, kalian ini palsu. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kebijaksanaan yang sesungguhnya hanya akan mengelak saja. Berbeda nanti kalau kita baca selanjutnya, Daniel tidak mengelak. Dia bilang, "Oh ya, beri saya waktu, saya akan doa dulu," apa, lalu akhirnya ditafsirkan mimpinya, dan Nebukadnezar langsung tahu bahwa inilah orang yang betul-betul bijak, seperti itu ya. Jadi orang yang bijak akan membuka mulutnya dengan penuh kebijaksanaan, sedangkan orang yang kelihatannya bijak, tapi tidak bijak, ia akan hanya mengelak ketika ia tidak tahu, seperti itu ya. Baiklah, kita ke yang berikutnya ya. Apa karakter yang kedua? Yaitu adalah, apakah orang itu menyembunyikan kebencian atau tidak? Nah, kita bisa, baca ayat yang misalnya di Amsal pasal 10, kita buka sama-sama ya. Amsal pasal, yang ke-10, ayat yang ke-18 dan juga 17 ayat 7. Nah, saya bacakan dulu dari, pasal 10 ayat 18 ya. Di sini dikatakan, "Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal." Ya. Lalu dilanjutkan, jadi ini, disatukan Amsal 17 ayat 7, kita baca, "Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta." Nah, jadi kita bisa melihat bahwa apakah seorang itu bijak atau tidak adalah apakah ia menyembunyikan kebencian atau tidak. Atau ia hanya diam saja. Jadi karena dalam meeting dia tidak suka sama seseorang, jadi dia sembunyikan saja kebenciannya itu. Padahal seharusnya apabila tidak setuju, mestinya disampaikan secara baik-baik, "Saya sebenarnya tidak setuju, karena begini-begini." Tapi kalau orang itu diam saja dan menyembunyikan kebenciannya, nah ini tidak baik. Ini kita bisa melihat ceritanya dari perumpamaan Matius 25 ya, di Matius 25. Yaitu adalah perumpamaan tentang talenta. Matius pasal 25 ayat 24 sampai 25 dan 29. Nah, sebenarnya lebih dari awal ya, cuma kita langsung ke intinya aja. Memang perumpamaan talenta itu sebenarnya bukan tentang menyembunyikan kebencian, tetapi ada bagian tentang menyembunyikan kebencian yang bisa kita pelajari di sini. Jadi adalah seorang tuan, lalu ia menitipkan, talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Nah, apa yang terjadi ketika tuan itu kembali ya, padahal kan sudah dipercayakan supaya talentanya dikerjakan. Tetapi ternyata orang yang menerima 1 talenta menyembunyikan, menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Nah, yang menariknya adalah ketika Tuhan itu kembali, apa yang terjadi? Nah, ini kita baca ya. Matius pasal 25 ayat 24 dan 25 dulu. "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan.'"
Nah, menarik ya. Jadi kenapa si, hamba yang menerima 1 talenta itu menyembunyikan talenta di dalam tanah, di sini dikatakan apa, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam." Jadi ia punya kebencian kepada Tuhannya. Nah, pertanyaannya kan adalah, si hamba ini udah tahu dari awal atau baru belakangan ini aja? Ya kan, coba kita baca dulu lanjut ya, ayat 26 ya. Maka jawab Tuhannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan tidak memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Nah, jadi dari sini apa, tuannya ini berhasil membuka isi hati dari hambanya yang jahat ini. Nah, jadi kan sebenarnya si hamba ini udah tahu dari awal kan. Dia bukan setelah tuannya kembali baru dia tahu. Karena begitu tuannya pergi, dia langsung sembunyikan talentanya di dalam tanah. Berarti dari awal ia sudah tahu, si hamba ini sudah memiliki pengetahuan atau menurut dia sendiri gitu ya, bahwa tuannya ini adalah tuan yang kejam. Makanya dia bilang kan, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam." Tahunya ini berarti udah dari awal. Tapi ini adalah kebodohan, karena ia menyembunyikan pengetahuannya ini hingga akhir, hingga Tuhan datang. Mestinya dari awal dia sudah katakan, "Tuhan, jangan begitu dong," misalnya kan. Nggak setuju bisa aja kan. Mesti di awal ya katakan, bukan di awal akhirnya dia terima-terima aja terus disembunyiin, baru nanti begitu setelah berapa lama tuannya kembali baru dia ngomong. Jadi udah telat, mestinya kan dari awal. Kalau tahu kayak gitu dari awal kan, talentanya nggak saya titipkan di kamu, saya taruh aja di bank, seperti itulah menurut kata tuannya ya. Nah, jadi inilah yang terjadi apabila seorang itu menyembunyikan kebenciannya. Harusnya dari awal apabila dia setuju langsung dinyatakan. Apa yang terjadi di sini tuannya sangat bijaksana dan bisa menunjukkan atau membuka kedok dari si hamba yang malas dan jahat ini. Nah, itu yang menarik ya jadi ceritanya. Nah, makanya di ayat 29 dikatakan, "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ya. Jadi, ini maksudnya kita udah bahas berkali-kali di ucapan sebelumnya, ini artinya adalah mempunyai pengertian ya. Jadi setiap orang yang mempunyai pengertian, kepadanya akan diberi pengertian yang lebih, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, lalu akhirnya hamba itu dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kotak gigi. Itu ayat 30 tadi ya. Nah, jadi orang yang menyimpan kebencian, ternyata adalah orang yang bodoh. Dan pada akhirnya akan ketahuan dan akan menerima hukumannya. Seperti itu. Jadi sedangkan kalau orang yang bijak, apabila tidak setuju, harusnya langsung disampaikan di depan. Tentu dengan cara yang baik juga. Baiklah, karakter yang berikutnya atau ketiga. Yaitu adalah mengumpat dan bergosip. Nah, ini kita bisa baca di Amsal Salomo, ini ada 3 ayat, jadi saya langsung baca dari, di layar saja ya. "Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan." Nah, itu Amsal 20 ayat 19, 11 ayat 13, dan 12 ayat 23. Jadi di sini ternyata apa, orang bijak, orang bodoh, kita bedakannya apa, orang bodoh itu selalu mengumpat dan membuka rahasia, bocor mulut. Dan kita bisa lihat contohnya dari Yerobeam dan Ahia. Nah, Yerobeam ini adalah orang yang akhirnya nanti jadi raja pertama Israel Utara ya, ketika kerajaan itu pecah. Nah, kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 29, sedangkan Ahia ini, seorang nabi ya, yang meramalkan hal itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat ke-29 ya. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Nah, ini yang masih digarisbawahin ya. Hanya mereka berdua ada di padang. Nah, kita baca lanjutannya. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ini
Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kemos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Jadi diceritakan kenapa kerajaannya mau dipecah karena Salomo tidak menurutnya. Bukan dari tangannya akan kuambil sebuah kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Jadi nubuatan untuk siapa? Untuk Yeroboam ya, supaya Yeroboam itu akan menjadi raja di kemudian hari. Nah, kita lanjut aja ya. Eee, ayat 38, "Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Dan aku akan membangunkan bagimu satu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selama-lamanya." Nah, yang menarik ayat 40. "Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati." Nah, menariknya apa? Di sini dikatakan Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Kenapa? Karena Yerobeam seolah-olah akan menjadi raja gitu kan. Nah, Salomo tahu, jadi untuk mencegah pecahnya kerajaan, ia ingin membunuh Yerobeam. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Salomo bisa tahu? Bagaimana Salomo bisa tahu tentang nubuatan ini? Padahal tadi kita sudah baca di ayat, 29 dikatakan apa? Hanya mereka berdua ada di padang. Jadi hanya ada Nabi Ahia dan Yerobeam. Jadi sebagai nabi tentu bukan Ahia yang memberitahukan kepada Salomo. Bagaimana Salomo bisa mengetahui? Tentu ada yang mungkin bisa percaya mistis gitu ya. Oh ya, Salomo punya dengan ilmu nujum dan apa dia bisa tahu itu. Nah, tapi kan kita nggak seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar yang terjadi adalah Yerobeam setelah mengetahui ia akan menjadi raja, dia bergosip. Mungkin yang menceritakan kepada teman dekatnya, kepada saudara atau keluarganya dan ujung-ujungnya gosipnya ini ternyata sampai juga ke telinga Salomo. Sehingga kan begitu Salomo tahu dia langsung berikhtiar untuk Yerobeam. Nah, itulah bahayanya dari bergosip atau bocoran mulutnya. Padahal andaikan waktu itu, Yerobeam tenang-tenang saja dan diam-diam saja, dia tidak perlu lari ke Mesir. Nah, inilah kenapa dikatakan di Khotbah pasal 10 ayat 20, buka ya, Khotbah pasal 10 ayat, 20 dikatakan apa, "Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan." Nah, jadi berhati-hatilah supaya kita tidak mengumpat dan tidak bocor mulut. Karena apabila mengumpat, bahkan mau di dalam kamar pun umpatan itu bisa sampai di orang yang kita omongin, dan itu akan berakibat buruk bagi kita. Nah, inilah jadi salah satu perbedaan lagi antara orang bijak dengan orang bodoh. Orang bijak itu tidak bocoran mulutnya, tidak mengumpat sembarangan, seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut lagi ke karakter yang berikutnya. Nah, menjawab sebelum mendengar. Jadi apa dalam meeting, dia itu mendengar dulu baru memberikan masukan, atau dia langsung saja bicara apapun yang dia kehendaki. Itu langsung kita tahu bahwa orang itu ternyata bebal atau orang bodoh ya, apabila ia langsung berbicara tanpa mendengar dulu duduk perkaranya apa. Nah, ini kita bisa baca di Amsal 18 ayat 13 dan ayat 2. Saya bacakan dulu yang ayat 13 ya. "Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya." Nah, jadi tadi ya, kita langsung tahu ternyata ini orang bodoh ketika di dalam rapat atau dalam meeting, di pintu gerbang, orang itu langsung menjawab sebelum mendengar. Dan ia tidak suka mendengarkan pengertian, tapi hanya maunya membicarakan isi hatinya saja. Nah, kita tahu bahwa orang seperti itu adalah orang bebal, bukan orang bijak. Nah, ini kita bisa juga belajar contoh kasusnya dari 2 Samuel pasal 18.
yaitu cerita tentang Ahimaaz, anak Zadok ya. Zadok itu imam besar. Nah, 2 Samuel, pasal 18 ayat 19. Nah, kemudian berkatalah Ahimaaz bin Zadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya." Jadi ini cerita konteksnya kalau dibaca di bagian sebelumnya adalah ini lagi perang saudara antara Absalom dan Daud. Absalom berontak. Nah, lalu Yoab memimpin pasukan dan mengalahkan pemberontakan itu, mengalahkan Absalom dan Absalom pun meninggal. Jadi Ahimaaz pikir ini suatu berita yang baik. Dia ingin menyampaikannya kepada Daud. Makanya dia bilang, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja." Nah, tapi ternyata ini bukan kabar baik, ayat 20 ya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati." Nah, jadi sebenarnya Yoab ini udah kasih, apa ya, udah kasih kisi-kisi, jangan, ini sebenarnya berita buruk gitu kan. Nah, ayat 21, "Lalu berkatalah Yoab kepada orang Etiopia, 'Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat.' Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaaz bin Zadok kepada Yoab, 'Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu.' Tapi kata Yoab, 'Mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang akan menguntungkanmu?' Ayat 23 jawabnya, 'Apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi.' Lalu berkatalah Yoab kepadanya, 'Kalau demikian, larilah.' Maka berlarilah Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ahimaaz ini sangat bersemangat kan habis menang perang, pengen bawa kabar baik yang sebenarnya bukan kabar baik dan dia nggak mau dengerin perkataannya Yoab. Yoab tuh menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan kabar baik, tapi karena maksa-maksa terus akhirnya kata Yoab, "Ya udahlah, kamu pergilah, terserah." Seperti itu. Nah, akibatnya ternyata buruk ya. Kita bisa lihat di ayat 27 dan 29, jadi intinya, penjaga di kota Yerusalem ini melihat, ada yang datang gitu ya, ayat 27, "Sesudah itu berkatalah penjaga, 'Aku lihat cara berlari orang yang pertama itu, seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok.' Berkatalah raja," itu Daud ya, "Itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik." Nah, jadi sebenarnya pada saat itu Ahimaaz itu dikenal oleh, Daud sebagai orang yang baik dan selalu membawa kabar baik. Nah, tapi kita baca ayat 28. "Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, 'Selamat!' Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dan mukanya ke tanah serta berkata, 'Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang bahkan tangannya melawan tuanku raja.' Lalu bertanyalah raja, 'Selamatkah Absalom orang muda itu?' Ternyata, Daud ini bukan pengen tahu tentang menang atau enggaknya, tapi dia lebih punya perhatian kepada anaknya, keselamatan anaknya, Absalom. Jawab Ahimaaz, 'Aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu.' Nah, Ahimaaz ujung-ujungnya malah berbohong, padahal dia udah tahu bahwa Absalom itu meninggal. Dia baru tahu sekarang ternyata Daud itu bukan malah bersukacita, tapi malah lebih pengen tahu tentang Absalom. Nah, sejak ini, Ahimaaz ini nggak punya peran yang besar lagi, padahal sebelumnya dikatakan, "Oh, ini orang yang baik," sebelumnya juga diandalkan oleh Daud. Nah, ini yang terjadi kepada orang yang apa, yang langsung pengen berbuat sesuatu, langsung mau mengungkap pendapatnya, tapi tidak mau mendengarkan dulu. Padahal Yoab itu mau memperingati dia. Dia nggak mau tahu si Ahimaaz ini, dan ujung-ujungnya apa, akhirnya ia pergi membawa kabar baik, ternyata adalah kabar buruk, kata Daud, seperti itu. Baiklah, kita lanjut lagi ke poin yang terakhir. Karakteristik kelima adalah apakah orang itu di dalam meeting atau dalam tindakan yang memperhatikan perintah atasannya. Nah, ini di dalam kasus yang sama ya, dalam perang dengan Absalom, pembatalan Absalom, kita bisa baca masih di 2 Samuel 18, tapi di bagian lebih awal ya, kita baca di ayat 5. Jadi ketika mau perang, Daud raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak kawan aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi berita itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Jadi raja ini betul-betul perhatian pada Absalom, karena Absalom itu anaknya Daud. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita baca langsung ke ayat 10 ya, sampai 14. Jadi ternyata pas lagi perang terjadi, seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tebantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahukan kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga?"
Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, Sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai," katanya, "Lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Ya. Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbangkin itu. Jadi Yoab ini tidak memerhatikan perintah Daud. Yang penting bahwa kita mesti menang, cepat, mesti cepat menang gitu kan. Akhirnya dibunuh Absalom langsung oleh Yoab, padahal Daud bilang, "Jangan." Nah itulah, apabila seorang itu selalu berpikir untuk kemenangan, tapi lupa perintah atasannya, dia akhirnya juga akan buruk. Dia bukanlah orang bijak, tapi sebenarnya orang yang bodoh. Nanti di akhir hidupnya, kita bisa pelajari bahwa ternyata Yoab itu dihukum sama Daud ya. Daud berpesan kepada Salomo untuk menghukum Yoab, dan ujung-ujungnya singkat cerita Yoab akhirnya dihukum mati. Nah, itu makanya, dari Amsal yang terakhir pasal 10 ayat 8 ya, Amsal 10 ayat 8, di sini ada satu peringatan lagi, dikatakan, "Siapa bijak hatinya memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh." Nah, inilah faktor yang kelima. Jadi, kita kasih ringkasan kesimpulan kesimpulan ya, jadi ciri-ciri penasehat bijak atau orang bijak yang bisa direkrut adalah, yang pertama, dia itu apa, aktif membagi pengetahuan dalam rapat, tidak diam saja. Dan dalam keaktifan yang berbicara, itu dengan kebijaksanaan. Ya seperti dalam cerita Daniel ya, sedangkan orang yang bodoh itu hanya menolak. Lalu yang kedua apa, orang itu jujur dalam menyatakan ketidaksetujuan. Dia bukan menyembunyikan ketidaksetujuannya, dan hanya baru terakhir baru dibilang gitu kan, "Tuh kan, sebenarnya itu emang nggak baik." Nggak boleh begitu ya. Maksudnya dari awal kalau emang tidak setuju dengan suatu pandangan, harus dikatakan di depan. Ini dalam satu rapat konteksnya. Lalu yang ketiga apa? Menahan diri untuk tidak membesarkan perkara, atau tidak bergosip, atau tidak bercabut mulut. Nah, lalu yang keempat adalah ciri-cirinya dia berbicara setelah mendengar dengan sama, tidak langsung pengen membeberkan isi hatinya, mengusik anaknya, seperti itu ya, tapi dengarkan dulu. Jangan seperti Ahimaaz tadi. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan perintah-perintah atasan. Nah, jadi ada 5 ya, aktif membagi pengetahuan, jujur dalam menyatakan ketidaksetujuan, menahan diri untuk tidak membesarkan perkara, berbicara setelah mendengar dengan seksama, dan memperhatikan perintah-perintah atasan. Dari sini kita tahu, apabila lima-limanya ini oke, berarti orang itu adalah orang bijak yang baik untuk direkrut sebagai penasehat, seperti itu ya. Baiklah, itu saja yang terakhir lampiran, yaitu adalah, Amsal-amsal Salomo yang telah dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 22. Nanti saudara bisa pause kalau pengen baca, lebih lengkap, ayatnya ada di kolom sebelah kiri. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita akan membahas ciri-ciri lain dari orang yang baik untuk direkrut oleh atasan. Ini kan kali ini kita bahas tentang orang yang bijak. Nah, bagaimana berikutnya mengetahui seorang itu adalah hatinya lurus atau tidak. Lalu apakah orang itu kuat atau tidak juga. Nah, nanti kita bahas di kemudian, sesi-sesi berikutnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.